Sungguh, inilah yang kita kembalikan kepada kaji, bahwa perlu diikhlaskan dalam diri. Terhambatnya kita menyembah diri kepada Allah, sehingga tidak dapat kenikmatan dan ketenangan, tentraman hati dan jiwa dalam berkehidupan, karena ada kesombongan dalam hati, perasaan, kesombongan dalam akal dan pikiran, menyatakan kita yang the best, paling bagus daripada yang lainnya. Ketika sudah sombong kita tepis, ketika takut menderita kita singkirkan, maka datanglah kepada ikhlas yang penuh kenyataan. Apa yang dimaksud ikhlas di Allahus Somad? Allah lah tempat kita bergantung. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahi anta maksudi haridaka matlubi hatini ma'rifatika muhammadaka. A'udhu billahi sami'il alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-fajr fi ayati 27 ila ayati 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala Allah ta'ala aidan fi kitabih fi suratil ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara wa sawqa tahiruka inna syarrad dawabi 'indallah summul bukmul ladzi la ya'qilun. Orang-orang tua kami yang kami hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, maete, paete, abang-abang, kakak-kakak, uda dan umi, beserta ahli ta'ziah yang semoga Allah rahmati, khususnya yang disayangi Allah yang kita cintai, keluarga ahli musibah yang masih bergabung sampai malam ketiga ini. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Karena kata kunci utama untuk menyikapi situasi, terutama situasi yang kita hadapi saat ini, adalah mendudukkan kaji bahwa dikala bahagia kita tahu bersyukur, bahagia kita bersama
pernah bersama dengan almarhumah Bunda Hajah Rosmaini Koto binti Bagindo Nuri. Kita pernah bersama beliau, kita dibimbing oleh beliau, kita dilahirkan oleh beliau, kita pernah dibantu beliau, bahkan kita pernah selalu diberikan nasihat-nasihat oleh beliau. Ketika itu kita patut syukuri kita pernah bersama dengan beliau. Inilah kebahagiaan. Dan rasa syukur utama yang kita kembalikan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena semua kembali kepada dirinya. Karena itu semua darinya, dari Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, tentulah dikala derita kita tahu bersabar, tidak berputus asa. Ingin kita bersama dengan almarhumah Bunda Hajah Rosmaini Koto binti Bagindo Nuri Al-Haj yang kita cintai, pada dasarnya yang kita sayangi. Malam hari ini ternyata tanpa kita pikirkan selama ini, tapi ini kehendak Allah yang Maha Suci. Ini malam Rajab, malam 1 Rajab. Karena Rajab itu bulannya Allah. Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Sesungguhnya Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulanku kata Rasulullah, dan Ramadan itu bulan umatku. Dan Rajab ini, Ra itu rahmatullah, kasih sayang Allah. Jim itu jurmul abdi, Allah ampuni segala dosa siapa yang bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bahagianya tanpa kita rasa. Dan saat ini betapa bahagianya Bunda Hajah almarhumah Rosmaini Koto binti Bagindo Nuri Al-Haj, bahwa malam ini kita datang dengan malam ta'ziah menyambut bulannya Allah untuk mengajak orang bermohon ampun padanya tanpa memikirkan berapa banyak dosa yang telah diperbuatkan selama ini. Tiada kita kaji-kaji yang lain. Tiada kaji-kaji yang masa lalu yang mencekam kita. Yang kita kaji hari ini, aku datang padamu ya Allah. Di malam ketiga tempat almarhumah Bunda ini ya Rahim, izinkan kami untuk mohon ampunan padamu, bertobat padamu. Inilah yang menjadi kebahagiaan buat almarhumah yang sekarang tersenyum di alam barzah di malam ketiga ini, malam 1 Rajab ini. Sedih kita memang berpisah dengan beliau, tapi petua orang tua dulu takkan pernah hilang dari pendengaran. Jauh di mata, dekat di hati. Jauh sekarang badan kita dengan badan almarhumah Bunda Hajah yang kita cintai. Tapi hati ini tak akan pernah, perasaan ini tak akan pernah memudar. Bagaimana pernah begitu banyak kebaikan yang telah beliau berikan. Maka inilah yang disebut tadi dengan kaji, dikala derita walaupun berpisah diri, tapi tetap kita kembali kepada ilahi Rabbi. Karena sungguh yang kita tuhani ini bukannya almarhumah Bunda Hajah. Sungguh yang kita sembah ini bukan almarhumah Bunda Hajah, tapi Allah. Apa yang maksud Tuhan dan sembah tadi? Bila pedih hati kita berkepanjangan, tidak ikhlas kita akan ditinggal pergi oleh almarhumah yang kita cintai, maka di saat itulah kita bisa menjadi kategori menyembah dan menuhankan almarhumah Bunda Hajah Rosmaini Koto yang kita sayangi. Na'udzubillah, na'udzubillah. Tiada pernah hilang orang tua yang kita sayang, Tiada pernah hilang orang tua yang kita sayang, Bang Ustadz Rijal.
Berapa belas tahun sudah beliau pergi, kalau bangga. Berapa tahun kalau sudah pergi, kalau bagi orang tua hamba yang hamba cinta. Meskipun jauh di mata, badan yang sudah tak lagi kita bisa pandang bersama, tapi hati ini tetap mengenangnya. Apa maksudnya? Tiada pernah kita lupakan kebaikan orang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama maya yang dibuka ini, nama yang seorang sosok yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita, membimbing kita, mengajak kita untuk menyadarkan kita bahwa dunia ini hanya sementara. Yang kekal itu adalah akhirat. Maka dalam hal inilah yang dikumandangkan oleh Rasulullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu untuk kita berselawat padanya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana yang dikatakan ketika Siti Aisyah menyatakan, "Wahai Rasulullah, mengapa begitu hebat engkau melakukan ibadah sampai kau dalam keadaan berbiran? Wahai istri yang ku cinta, salahkah aku menunjukkan cintaku begitu dahsyat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?" Ini yang disebut dengan the love is blind. Cinta itu buta. Artinya tiada mandang derita, tapi yang hanya ada nikmat yang terasa. Siapa kata kita berpisah dengan orang yang kita cinta? Bal ahya, kata Allah, sungguh ia hidup di mata kita. Bunda Haja almarhumah Rosmaini Koto bagaikan seorang sosok yang mati syahid, membesarkan dan membimbing anak-anak dan menantu beserta cucu. Maka kemarin waktu kita memberangkatkan almarhumah, kita katakan yang perlu ditangisi ini kita, bukan almarhumah Bunda Haja Rosmaini Koto binti Bagindo Nuri Alhaj. Sesungguhnya kita yakin almarhumah akan mendapatkan tempat surga jannatin naim. Amin ya rabbal. Bagaimanakah kita dikatakan sedih ini? Inilah yang kita kembali kepada kaji, bahwa kita sadari bahwa hakikat dari memuji Allah itu adalah dikala bahagia tahu bersyukur, tidak sombong, dikala derita tahu bersabar, tidak berputus asa. Inilah yang disebut hakikat kebahagiaan. Dan yang boleh kaji itu adalah siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu mencintai Allah. Demi cintanya kepada Allah, tidak peduli dia bagaimana umatnya membencinya. Tak sedikit yang menyayangi Nabi Muhammad, banyak yang menyayangi Nabi Muhammad, tapi tak sedikit yang membenci Nabi Muhammad. Tapi karena ia lakukan semua karena Allah, maka disinilah Nabi Muhammad SAW tak peduli. Sampai-sampai dia tunjukkan dia sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, sebagai penghimpun Nabi dan Rasul, dengan mengingat kita ummati, ummati, ummati. Keberhasilan Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi dan Rasul adalah mengenang bagaimana biar umatnya itu tetap menyembah Allah. Keberhasilan Bunda almarhumah adalah ketika anak menantu beserta cucu masih tetap menyembah Allah. Bukan menyembah harta, bukan menyembah tahta. Biarlah harta dan tahta dalam genggaman kita, karena kasih sayang Allah yang Maha Kuasa. Kita yang mengendalikan harta dan tahta, bukan harta dan tahta yang mengendalikan kita, membuat kita lupa kepada Allah yang Maha Kuasa. Inilah nanti yang akhirnya menjadi mendarah daging. Inilah persiapan untuk menghadapi kepada kaji. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai orang-orang yang jiwanya tenang,
Walaupun terjadi konflik dalam kajian tafsir, Ibnu Katsir dari Ibnu Hatim, Ibnu Jarir, Ibnu Abbas menyatakan bahwa ini terjadi konflik. Ada yang menyatakan di saat itu masa Utsman bin Affan hendak meninggal dunia. Kemudian ada yang menyatakan Ali bin Abi Thalib hendak meninggal dunia. Bahkan ketika itu juga ada menceritakan bagaimana Abu Bakar di saat itu mengatakan, bagus sekali nih ya Rasulullah ayatnya, engkau akan disebutkan oleh Allah nanti di sana. Tapi apakah layak kita kupas malam ini? Layak sekali. Kapan lagi kalau nggak kita bahas? Apakah kita langsung mendapatkan nanti sebutan di akhir hayat? Di saat sakratul maut dengan di ayat nafsul mutmainnah? Kalau dari tidak sekarang. Kalau dari tidak sekarang kita memulai mencintai Allah, mencintai Nabi, memohon ampun pada Allah, berapa besar dosa yang kita buat ini. Inilah yang kita kembali, bahwa kita jangan sampai lupa kepada bimbingan ibunda almarhumah Hajar Rosmaini Koto binti Al-Haj, Bagindo Nuri yang kita sayang. Kalau sudah kita sadar bunda, ayanda, maete, paete, uda dan nuni, abang dan kakak, ahli ta'ji yang kita sayangi, uda dan nuni, abang dan kakak kami, ahli musibah beserta anak menantu cucu yang kita cintai. Sungguh, inilah yang kita kembalikan kepada kaji, bahwa perlu diikhlaskan dalam diri. Terhambatnya kita menyembah diri kepada Allah, sehingga tidak dapat kenikmatan dan ketenangan, tentraman hati dan jiwa dalam berkehidupan, karena ada kesombongan dalam hati, perasaan, kesombongan dalam akal dan pikiran, menyatakan kita yang the best, paling bagus daripada yang lainnya. Siapakah iblis itu? Azazil. Siapakah Azazil itu? Adalah bangsa jin yang taat kepada Allah. Ketika terjadi kehancuran di muka bumi sebelum manusia diciptakan gara-gara harta dan tahta, maka waktu itu Allah pilihlah jin yang paling taat di saat itu. Siapa dia? Azazil namanya. Dengan berpasukan para malaikat akhirnya bisa dituntaskan. Terangkat Azazil ke langit. Di surga menjadi imam para malaikat karena paling taat. Dia bisa ruku, bisa sujud, bisa segalanya yang dilakukan. Kalau malaikat cuma satu malaikat ruku sampai hari kiamat. Ini biasanya kita kupas dalam Isra Mi'raj. Ini kajian takjiah. Buka aja nanti di dalam YouTube Al-Andawi Andi. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, uda dan nuni, paete, maete yang kami sayangi, khususnya ahli musibah yang kami cintai. Tapi ketika Adam diciptakan, maka di saat itulah datanglah sombong, muncullah cemburu, hadirlah iri, terbangunlah dengki. Fasajadu, semua bersujud. Malaikat tadi bersujud, illa iblis. Kecuali iblislah yang tak mau sujud. Sujud dalam arti apa di sini? Hormat. Bukan sujud menyembah, bang. Hormat. Disitulah Azazil sebagai imam para malaikat yang ahli dalam agama, yang taat luar biasa, bisa dikatakan tahu kewahyuan yang lainnya karena diri Allah Subhanahu wa taala. Karena sombong, cemburu yang tak terkendali, datang iri, muncul dengki, berubahlah nama yang menjadi iblis. Inilah yang harus kita hilangkan di bulan Rajab ini sampai akhir hayat nanti. Sehingga pertobatan kita akan murni dan lurus karena ilahi Rabbi. Maka tak perlu kita dengarkan siapapun bercakap kanan dan kiri, depan belakang nanti. Yang tahu kita adalah Allah yang kita tuhankan, yang akan menenangkan hati, perasaan, akal, dan pikiran ini.
Inilah yang dimau khususnya almarhumah yang kita sayangi. Baru masuk kepada kaji berikutnya, ketika sudah sombong kita tepis, ketika takut menderita kita singkirkan, maka datanglah kepada ikhlas yang penuh kenyataan. Apa yang dimaksud ikhlas nih? Allahus Somad. Allah lah tempat kita bergantung. Alias tempat dialah yang kita sembah dan dialah yang kita tempat mohon pertolongan, karena dialah yang ahadun ahad. Esa dari segala keesaan, kata Bilal bin Rabah. Ahadun ahad. Esa di atas keesaan. Apa yang diesakan tadi oleh orang-orang selama ini? Harta dan tahta. Termasuklah tadi kalau kita belum ikhlas, tanpa kita sadari kita esakanlah bunda almarhumah karena telah pergi dari mata kita, dari hadapan kita. Maka inilah jangan sampai bunda sedih di alam barzah karena masih mendapatkan anak menantu dan cucu tak ikhlas kepergiannya. Maka inilah kita pahamkan, jangan sampai kita sembah almarhumah tapi hanya kita sembahlah Allah. Bahagialah almarhumah. Kalau nak rindu kita tunjukkan sayang pada almarhumah, laksanakanlah perintah Allah sholat 5 waktu. Jangan lupa mendoakan almarhumah. 1. Yang kedua, jangan lupa baik-baik dengan sama-sama saudara dan keluarga besarnya. 2. Jangan lupa kita juga berbagus-bagus dengan jiran tetangga. 3. Jangan lupa kita untuk mendudukkan semua itu adalah membanjiri kebaikan buat almarhumah yang kita cintai dan juga menjadikan cahaya untuk kuburan almarhumah yang kita sayangi. Kita tutup terakhir dari hadis Bukhari nomor hadis 1905, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi ini. Abi Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, akan datang suatu masa pertama kali yang diputuskan Allah kepada seorang pemuda adalah seorang yang mati syahid. Maka dipanggil Allah lah tadi. Kemudian dihadapkan kepada Allah si pemuda tadi. Kemudian ditanya bagaimana kenikmatan yang telah diberikan Allah. Dikenalkan bagaimana nikmat yang telah Allah berikan padanya selama hidup di dunia. Maka dia pun kenal. Maka Allah bertanya padanya, berkata Allah tadi, apa yang telah kamu lakukan dari menikmati nikmat yang telah kuberikan padamu? Menjawablah tadi pemuda tersebut, aku terbunuh dalam perang melawan musuhmu ya Allah, musuh nabimu, dan aku dalam masuk kategori mati syahid. Kemudian apa kata Allah? Bohong engkau. Kenapa dibilang Allah bohong? Karena memang yang tahu waktu itu hanya si terbunuh dan Allah. Sama seperti sekarang nih, si adik nih, Ustadz Sapriandi nih, Ustadz adik nih, sekarang berceramah nih, yang tahu cuma dia sama Allah. Karena Allah atau karena dipuja dan dipuji? Hanya hamba yang tahu, Bapak dia ada tahu. Maka itulah jawaban Allah tadi, bohong engkau. Maka kata Allah tadi berikutnya, sungguh engkau mati itu, terbunuh dalam peperangan melawan musuh Islam itu, bukan karena kau mati karena aku, tapi kau mati karena ingin dibilang kau sebagai pemberani. Ini cerita mati syahid nih bang. Udah, ini cerita mati syahid nih kak. Ini cerita mati syahid Pak Etek, Ma Etek, Bapak dan Ibu sekalian. Artinya, semua orang mengatakan kau udah mati syahid, pernah meninggal dalam peperangan melawan musuh Islam, meninggal dunia, surga tempatnya. Belum tengok dulu ke hati. Artinya, begitulah Allah tadi mengantarkan kita biar tentram, tenang, aman, nyaman. Enak hidup tuh kalau tak ada lagi pikiran di hati nih.
perasaan gelisah, pikiran di akal nih, pikiran yang tidak dalam keadaan tenang alias resah, insya Allah. Apa mau kata orang, silahkan, yang penting aku tenang. Maka inilah yang diharapkan oleh almarhumah Bunda Haja Rosmaini. Artinya kemana? Syukurilah pernah bersama dengan almarhumah Bunda Haja Rosmaini. Sudah alhamdulillah 81 tahun sudah hidup beliau. Kurang lebih 60 tahun pernah kita sudah melihat beliau. Maka bersabarlah dengan kepergian almarhumah. Kenapa? Kenapa bersabar, Ustaz? Karena memang bukan dunia ini hidup yang kekal. Yang kekal itu di akhirat. Jadi bagaimana langkah berikutnya? Siapkanlah amalan kita agar kita bisa nyusul almarhumah Bunda Haja Rosmaini. Yakinlah insya Allah Bunda akan tempat surga tempatnya. Tinggal kita nih yang belum tahu. Maka oleh karena itu, bagus-baguslah kakak beradik, abang beradik, ipar beripar, anak menantu dan cucu almarhumah nih, jangan sampai gaduh dengan gara-gara harta dan tahta. Ingatlah, kita juga akan menyusul ke sana. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua, sungguh kenyamanan dan ketenangan yang luar biasa adalah membismillahkan segala perbuatan yang kita lakukan. Maka kita nggak akan pernah gelisah. Ibarat kita berada berjalan di tanah yang luas, di jalan aspal yang lebar, di situ tronton, di situ truk puso, di situ Alphard, di situ Fortune, di situ Hijet 1000, di situ kereta, di situ NMAX, di situ Supra X, di situ sampai bebek yang tahun 80-an, di situ sepeda. Kita jalan kaki karena kita di jalan di tempat telah ditentukan jalannya. Yakinlah kita nggak akan tertabrak. Usahakan kita yang berjalan kalau sudah ada datang takdir Allah, yang naik Fortune pun, naik Alphard pun yang dikatakannya sedap di dalam, udah ketabrak mati dia, tertabrakan juga lah mereka. Innahu ala kulli syai'in qadir. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Karena Allah tadi itu adalah maha kuasa atas segala sesuatu, sadarlah kita ini milik Allah. Baliklah kepada Allah. Jangan lupa malam ini niatkan mohon ampun kita kepada Allah. Jangan susahkan lagi dosa yang sudah banyak kita perbuat. Minta tolong kepada abang dan kakak, Uda dan Uni yang masih punya orang tua, terutama ibu. Jangan sampai disakiti. Gunakan keberadaan ibu dan orang tua kita yang lainnya adalah jalan untuk mendapat keberkahan Allah yang Maha Suci, kenyamanan dalam berhidupan ini. Sungguh Abangda dan Uda serta Kakanda Uni kami di rumah anak menantu cucu ini berasa sedih karena telah berperginya almarhumah Bunda yang kami sayangi. Bagi yang masih punya ibu khususnya, jangan sia-siakan. Sayangilah ia. Dekatilah dia, carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah berada di ridho orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Marahnya Allah berada di marah orang tua. Bagaimana kita yang sudah gak punya orang tua nih Ustaz? Pegaduh kita abang, kakak dan adik beserta ipar, tanpa kita sadari kita pun tak akan dapat ridhonya. Meskipun telah pergi almarhumah, telah pergi almarhum, telah terputus tadi hubungan dengan kita, tapi sungguh yang kita harapkan adalah bagaimana ketika kita ada dosa yang kita perbuat, sudah termaafkan almarhum, almarhumah, khususnya Bunda Haja Rosmaini di alam barzah sana. Bagus-baguslah kita berabang, berkakak, beradik, beripar-ipar dan bercucu, beranak dan bercucu. Semoga Allah tempatkan almarhumah dengan penuh kasih sayang pada Allah. Menampun pada sekalian saya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.